Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan yang akan saya pilih bagi kita dari Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai 13. Dan yang menjadi nats pembimbing kita adalah pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13 yang akan saya bacakan bagi kita. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ayat yang ke-13, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi judul renungan kita yaitu kehidupan yang baik berawal dari kesetiaan beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bibir adalah bagian tubuh yang sering kita gunakan untuk berbicara, untuk makan, atau bahkan memberikan isyarat. Kita akan sering melihat bibir orang lain ketika mereka berbicara atau sedang makan. Karena itu, bibir selalu dipoles agar indah dipandang orang lain. Kurang lebih 2 tahun bibir kita ada dalam kesulitan karena terbungkus oleh masker oleh karena pandemi COVID-19. Bibir merah dengan berbagai warna dan merek tidak laku di pasar karena pembelinya kurang. Tetapi ada yang nekat membeli dan memoles bibir walaupun tidak kelihatan saat menggunakan masker. Bibir yang bersih membuat tubuh kita enak dipandang. Namun jika bibir kita kotor, maka kita pun merasa kurang enak. Selain itu, jika mau jujur, salah satu bagian tubuh yang sering membuat kita berdosa adalah bibir atau mulut kita. Mengapa demikian? Karena kita seringkali mengucapkan kata-kata atau kalimat yang tidak benar atau sia-sia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seringkali wanita justru lebih berbahaya menggunakan bibirnya daripada pria. Karena wanita memiliki kebutuhan untuk berbicara hampir 2 kali lipat daripada pria. Apa dampaknya? Kita bisa melihat bagaimana ibu-ibu menggosipkan sesuatu ketika mereka sedang berkumpul. Mungkin tidak masalah ketika mereka hanya membahas pekerjaan atau diskon atau lagi buka baru. Tetapi akan menjadi bahaya apabila mereka mulai membicarakan tentang orang lain atau pribadi orang lain. Masih untung jika yang dibicarakan adalah hal yang benar, tetapi akan menjadi dosa jika kita mulai membicarakan hal-hal yang tidak benar, bahkan mulai menghakimi atau memfitnah orang lain. Kepribadian dan karakter seseorang dapat dilihat dari apa yang diucapkannya. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan seringkali mengucapkan perkataan yang kurang baik, dalam artian mengucapkan perkataan yang tidak menghargai Tuhan. Mereka menghujat nama Tuhan karena mereka menderita, padahal penderitaan mereka itu adalah akibat dari dosa-dosa mereka sendiri. Itulah mengapa Alkitab pun menyebutkan bangsa Israel sebagai suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ulangan pasal 3, pasal 9 ayat yang ke-13. Jika bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan saja seperti itu, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang tidak pernah mengenal Tuhan? Dalam nats hari ini, Nabi Sefanya menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan bibir yang bersih kepada bangsa-bangsa. Artinya, tidak saja pada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa selain bangsa Israel. Dengan tujuan agar mereka bisa memanggil Tuhan dengan benar dan beribadah kepada Tuhan dengan benar juga. Ketika Tuhan memberikan bibir yang bersih tersebut, maka bangsa-bangsa tersebut tidak akan lagi mengucapkan perkataan yang congkak dan sombong.
Mereka tidak akan lagi berani meninggikan diri mereka di atas gunung Tuhan yang kudus. Mereka akan meninggalkan segala perbuatan durhaka mereka. Ayat yang ke-11. Bibir yang bersih akan membuat bangsa-bangsa tersebut menjadi bangsa yang rendah hati dan lemah. Ayat yang ke-12a. Lemah di sini tidak berarti negatif, tetapi lemah di sini adalah sangat bergantung kepada Tuhan dalam setiap keadaan dan dalam setiap waktu. Mereka hanya bisa hidup dengan berlindung sepenuhnya kepada Tuhan pada ayat yang ke-12b. Mereka tidak dapat hidup sendiri, tetapi hanya bisa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, mereka pun tidak akan mampu mengucapkan kata-kata dusta atau kata-kata yang menipu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong pada ayat yang ke-13a. Mereka akan menjadi domba-domba yang menurut kepada gembala mereka. Mereka akan menjadi suatu umat kesayangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, sekarang apakah kita sudah memiliki bibir yang bersih? Apakah bibir kita lebih banyak mengucapkan dan membahas kata-kata firman Tuhan, atau lebih banyak membahas kata-kata yang sia-sia? Selama kita percaya kepada Tuhan, maka janjinya untuk memberikan bibir yang bersih kepada kita juga tetap berlaku. Kita harus meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita bisa dan mampu menggunakan bibir kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kata-kata kita menjadi penguat iman, menjadi motivasi dan kekuatan baru bagi kita dan orang lain. Karena itu milikilah bibir yang bersih, sehingga segala perkataan kita boleh dipakai Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari bacaan ini. Yang pertama adalah setiap kita akan selalu berhadapan dengan sesuatu yang baru di dalam hidup ini. Ketika kita melakukan kesalahan, mesti kita menyesali dan bertobat. Bahkan harus ada komitmen untuk mengubah kesalahan menjadi kebaikan di dalam hidup kita. Karena itu kita perlu belajar untuk setiap beribadah. Sebab dengan setiap beribadah kepada Tuhan, kita semakin mengenal kehendak Tuhan dan tahu apa yang seharusnya kita lakukan di dalam menjalani hidup setelah pemulihan terjadi. Hal yang kedua, dalam hidup kita selalu mengalami hukuman dalam bentuk yang berbeda satu dengan yang lain. Dihukum adalah konsekuensi yang harus ditanggung ketika kita melakukan pelanggaran dan disucikan oleh Tuhan agar kita layak baginya. Dalam kelayakan itu, kita belajar untuk setiap beribadah dengan layak kepada Tuhan. Hukuman yang kita terima merupakan cara Tuhan mengingatkan kita agar kita ada pada rel yang benar. Hal yang ketiga, Tuhan berkuasa membuat kita hidup hanya bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri dalam hidup ini, karena segala sesuatu yang kita miliki adalah kasih karunia daripada Tuhan. Hal yang keempat, kita perlu menyadari bahwa ibadah adalah sarana pemulihan kehidupan kita dengan Tuhan. Jadi, mari kita menggunakan ibadah sebagai sarana memperbarui, memulihkan hubungan kita baik dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama kita. Mulut dan bibir kita jangan hanya enak dipandang, tetapi mulut dan bibir kita manfaatkan sebagai saluran berkat bagi sesama kita, atau menyuarakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.